Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Kardiam selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan pembahasan mengenai artikel ilmiah yang sudah saya susun yang berjudul Generasi Layar, Dampak Teknologi Terhadap Karakter dan Kebiasaan Anak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Latif Akmalia dengan nomor induk mahasiswa 250202069. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak belajar, berkomunikasi, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Kehadiran internet, telepon pintar, dan berbagai aplikasi digital menjadikan teknologi sebagai bagian yang dekat dengan kehidupan anak sejak usia dini. Kondisi tersebut melahirkan generasi yang tumbuh berdampingan dengan layar digital dan memiliki akses luar terhadap informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif dan negatif teknologi digital terhadap karakter dan kebiasaan anak dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yaitu studi literatur. Penulis mengumpulkan dan mengkaji berbagai artikel ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar. Analisis dilakukan dengan membaca, mengidentifikasi, membandingkan, dan mengelompokkan informasi dari berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh yang besar terhadap karakter dan kebiasaan anak. Dampak positif perkembangan teknologi digital terhadap karakter anak terlihat dari meningkatnya rasa ingin tahu, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet membuat anak lebih terdorong untuk mempelajari berbagai pengetahuan secara mandiri tanpa hanya bergantung pada guru atau buku pelajaran. Kondisi tersebut secara tidak langsung menumbuhkan karakter gemar belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, teknologi juga menyediakan berbagai media yang dapat dimanfaatkan anak untuk mengembangkan kreativitas melalui pembuatan gambar, video, tulisan, maupun karya digital lainnya. Kebiasaan memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar turut membentuk karakter mandiri, karena anak terbiasa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Di samping itu, penggunaan teknologi membantu anak menjadi lebih adaptif dan terbuka terhadap perubahan sehingga mereka mampu mengikuti perubahan zaman dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi digital juga memberikan dampak negatif terhadap pembentukan karakter anak apabila penggunaannya tidak disertai pengawasan yang memadai. Intensitas penggunaan gawai yang tinggi menyebabkan anak memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk berinteraksi secara langsung dengan keluarga maupun teman sebaya. Kondisi tersebut berpotensi membentuk karakter yang lebih individualis karena sebagian besar aktivitas komunikasi dilakukan melalui media digital. Selain itu, kemudahan memperoleh berbagai informasi dan layanan secara instan membuat anak cenderung kurang sabar, mudah terdistraksi, dan memiliki kontrol diri yang lebih rendah. Paparan konten digital yang tidak sesuai dengan usia anak juga dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak sehingga berpotensi menimbulkan perilaku yang kurang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan karakter positif seperti empati, tanggung jawab, disiplin, serta kemampuan bekerja sama yang seharusnya dibentuk melalui pengalaman sosial secara langsung. Pengaruh perkembangan teknologi digital juga terlihat pada perubahan kebiasaan anak yang cenderung mengarah ke hal-hal positif apabila penggunaannya dilakukan secara seimbang. Kemudahan mengakses berbagai sumber informasi membuat anak tidak lagi bergantung pada buku atau penjelasan guru sebagai satu-satunya sumber belajar.
Anak menjadi lebih terbiasa mencari informasi tambahan melalui media digital sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kebiasaan tersebut mendorong terbentuknya pola belajar yang lebih mandiri dan aktif karena anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai materi pembelajaran secara lebih luas. Selain itu, penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar juga membantu anak mengembangkan kemampuan literasi digital sejak usia dini, seperti kemampuan mencari, memilih, dan memanfaatkan informasi secara tepat. Kebiasaan tersebut menjadi bekal penting bagi anak untuk menghadapi perkembangan teknologi yang terus mengalami perubahan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membawa dampak negatif terhadap kebiasaan anak dalam kehidupan sehari-hari. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk bermain di luar rumah, kini lebih banyak dihabiskan di depan layar melalui game online, media sosial, maupun berbagai bentuk hiburan digital lainnya. Perubahan tersebut menyebabkan permainan tradisional seperti gebak sodor, petak umpet, bentengan, congklak, dan engklek semakin jarang dimainkan. Padahal permainan tersebut mengandung nilai kerjasama, sportivitas, kejujuran, kemampuan berkomunikasi, dan menghargai aturan. Berkurangnya aktivitas bermain di luar rumah juga mengurangi kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan melakukan aktivitas fisik. Akibatnya, anak menjadi lebih pasif serta semakin bergantung pada perangkat digital sebagai sumber hiburan utama. Meskipun game online mampu melatih kemampuan berpikir dan strategi, pengalaman sosial yang diperoleh melalui permainan tradisional tetap memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan anak karena melibatkan interaksi nyata dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif dan negatif terhadap karakter serta kebiasaan anak. Dampak yang ditimbulkan bergantung pada cara teknologi dimanfaatkan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi perlu disertai pendampingan dan pengawasan agar manfaatnya dapat dioptimalkan serta dampak negatifnya dapat diminimalkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.